yang ada di Semarang ataupun yang ada di luar kota. Pagi hari ini kita mau dengar firman sebelum kita berdoa ya. Hari kita mau belajar uh, tentang aniaya. Kalau dengar kata aniaya tentunya ngeri sekali ya. Maksudnya apa gitu ya. Kita sebagai orang Kristen harusnya siap menghadapi aniaya kalau ikut Tuhan. Aniaya yang akan kita alami adalah dapat mendewasakan rohani kita. Kalau saya share kata aniaya di kamus, saya lihat seperti ini, saudaraku. Aniaya itu adalah artinya perbuatan bengis. Hari ini kita mau belajar tentang perbuatan bengis yang katanya mendewasakan kita secara rohani. Menganiaya adalah kata kerja ya, memperlakukan sewenang-wenang. Jadi nanti ada pihak lain yang memperlakukan sewenang-wenang atas kita. Terus ada artinya teraniaya, artinya tersiksa. Kita adalah orang yang teraniaya, kata firman Tuhan. Adalah orang yang tertindas. Penganiaya artinya orang yang menganiaya atau penyiksa atau penindas. Nanti ada pihak yang akan menganiaya kita, itu namanya penganiaya. Sedangkan penganiayaan artinya perlakuan sewenang-wenang terhadap kita ya. Saudaraku, apakah saya mau tanya, apakah kita ini semua yang berdoa siap menghadapi aniaya oleh penganiaya itu? Tentu oknum penganiaya adalah dunia ini, saudara, yang dimana kita ada sekeliling kita. Kata firman Tuhan, kita bukan berasal dari dunia ini, maka akan dianiaya oleh dunia ini. Aniaya bisa berupa fisik, bisa berupa kejiwaan. Jadi fisik kita bisa nggak enak rasanya, sakit gitu ya, diperlakukan tidak semena-mena. Itu banyak terjadi di daerah-daerah konflik misalnya. Kalau di Indonesia ya kebanyakan kita di gereja ini nggak terlalu merasakan sekali ya. Ya ada gereja misalnya dibakar, ada gereja misalnya ditutup, ada diperlakukan semena-mena oleh pihak-pihak tertentu. Jadi penganiayaan atas orang Kristen itulah realita hidup sehari-hari, ada di sekeliling kita. Nah, kita harus mencari jalan keluarnya untuk menghadapi aniaya itu. Mari saudaraku kita lihat firman Tuhannya tentang hal itu ya. Firman-Nya di 2 Timotius 3 ayat 12 dan 13. Ada beberapa firman Tuhan yang akan saya bicara tentang penganiayaan. Di 2 Timotius 3 ayat 12 dan 13 dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Firman Tuhan yang mengatakan demikian. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Inilah orang yang akan memperlakukan kita semena-mena ya. Lalu firman Tuhan berikutnya berkata demikian di Matius 5 ayat 10 sampai 12 berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Kalau tidak salah 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu Pak Roni bawa firman di gereja tentang berbahagia ya. Jadi kalau firman Tuhan katakan kalau kita dianiaya itu malah dikatakan suruh berbahagialah. Bagaimana caranya nanti kita lihat. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi kalau lihat yang pertama, bahwa kalau kita akan beribadah kepada Tuhan Yesus akan ada derita,
aniaya. Tapi firman Tuhan katakan kita harus berbahagia. Pasti ada jalan keluarnya yang Tuhan berikan. Karena kita yang punya kerajaan sorga itu, dunia tidak menyukai kita. Saudaraku, penganiaya itu adalah pihak yang membenci kebenaran tentunya ya. Dunia sangat benci kepada kebenaran. Kalau kita adalah kebenaran Allah, karena Kristus ya, maka dunia sangat benci kepada kita. Dan dunia itu akan menganiaya kita. Dunia itu angkuh ya, duniawi, penuh sensualitas, dan menyenangi kenikmatan kedagingan, kekayaan dan ambisi yang tidak dan hidupnya tidak kudus. Itulah dunia. Maka Tuhan menasihati kita supaya jangan kita serupa dengan dunia ini, tetapi akal budi kita harus selalu diperbaharui oleh firman Tuhan. Itu nasihat Tuhan pada kita. Dunia yang angkuh, dunia itu bersifat duniawi, penuh sensualitas, dan menyenangi kenikmatan daging atau kekayaan dan ambisi, dan hidupnya tidak kudus tentunya. Dan itulah yang menjadi musuh kita, musuh kebenaran Tuhan. Tuhan minta kepada kita sekali lagi, perbaharuilah akal budi kita dengan firman Tuhan. Orang dunia itu adalah orang jahat, dan kita jangan serupa dengan orang jahat itu. Firman Tuhan katakan tadi, dia itu penipu, hidupnya semakin jahat di akhir zaman itu. Itulah nanti dia akan yang selalu mengintimidasi kita. Dia akan mempengaruhi kita supaya kita tidak berdoa, tidak beribadah kepada Tuhan, tidak membaca firman Tuhan, dan banyak lagi. Mari kita lihat yang dilakukan dunia melalui ayat Alkitab. Apa yang dikatakan? Kita bisa lihat dari firman Tuhan. Katanya demikian, saudaraku. Hari ini banyak firman Tuhan yang saya bukakan ya. Di 1 Petrus 4 ayat 3 dan sampai 5 dikatakan tentang orang-orang dunia ini atau orang-orang yang akan menekan kita adalah, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Inilah musuh kita, musuh kebenaran. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ini yang mereka lakukan dan mereka ingin menyedot kita untuk serupa dengan mereka. Padahal firman Tuhan katakannya jangan serupa dengan mereka. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus diberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi saudaraku, kita semakin lihat di sini bahwa mereka mencoba untuk menarik kita. Kalau nggak mau ikut sama dia, dia akan coba menyiksa kita atau menganiaya kita. Tapi jangan takut, kita punya jaminan daripada Tuhan Yesus Kristus. Malah kita akan menjadi dewasa karena kita tidak serupa dengan mereka. Jadi saudaraku, firman Tuhan yang lainnya berkata di 1 Petrus 2 ayat 22-23 berkata gini, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada. Jadi kita harus serupa dengan Dia. Artinya apa? Di dalam mulut kita tidak ada. Kita tidak berbuat dosa dan tidak ada tipu dalam mulut kita. Jadi kalau orang kalau orang dalam kebenaran firman Tuhan, seperti inilah hidupnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi saudaraku, karena ini temanya doa, ya kita jalan terus, kita berdoa dengan sukacita, nggak jemu-jemu, terus mengusahakan diri kita ikut dalam rencana Tuhan di dalam doa itu sendiri ya. Saudaraku, kita adalah orang-orang yang berkemenangan, kata firman Tuhan, menurut firman Tuhan. Jangan takut atas aniaya itu.
Dia diizinkan Tuhan untuk membuat kita lebih dewasa. Kita punya jaminan kemenangan dari Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, saudara.